Cerita Solen episode 220 ini dimana Bibidong sedang melatih teknik roh gandanya. Rupanya Bibidong sedang berusaha keras meningkatkan kekuatan dari roh kembarnya. Namun sayang latihan yang dia lakukan belum sempurna karena masih kekurangan cincin roh. Tiba-tiba Bibidong teringat Tangsan yang telah merebut dua raja hutan dan mengambil dua cincin roh mereka. Bibidong masih kesal, kalau saja waktu itu Tangsan tidak mengagalkan rencananya, mungkin latihan kali ini akan sempurna. Untuk mengeluarkan rasa kesalnya terhadap Tangsan, Bibidong pun mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Di sela latihannya itu, tiba-tiba seseorang datang menemuinya. Rupanya yang datang itu adalah Huyanzhen. Dia mendatangi Bibidong untuk memberitahu informasi yang sangat penting. "Ada apa kau menemuiku? Kami menerima kabar Kaisar Suebeng dari kerajaan Tiando mengumpulkan pasukan untuk menyerang negara kita. Dia datang di waktu yang tepat. Jika kita memenangkan perang ini, maka kita tidak perlu takut lagi pada kekaisaran Tiandu. Seluruh dunia jiwa akan menjadi milikku. Sebarkan perintahku, kumpulkan seluruh 7 ketua sekte teratas semua master jiwa kekaisaran yang diangkat menjadi ketua ataupun jabatan di atasnya untuk datang berdiskusi." Setelah mendengarkan perintah dari Bibidong, Huyanzhen pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya Bibidong memimpin sebuah rapat besar. "Perang sudah di depan mata, kalian harus mengandalkan kemampuan diri sendiri. Asal bisa menghancurkan kekaisaran Tiando, aku akan mewujudkan apapun harapan kalian. Sekte Amor Gajah akan menuruti segala perintah kaisar." Huyanzhen dan beberapa ketua sekte yang lainnya bertukuk lutut. Mereka pun memberikan ikrar untuk setia kepada kekaisaran Balairo. Sekarang kekaisaran Shinluo sudah dikendalikan oleh Putri Suci dan tidak bisa sepenuhnya mengikuti perang. Jika kekaisaran Tiandu menyerang kita, mereka pasti akan melewati lokasi yang berbahaya. Kita persiapkan segalanya terlebih dahulu di sana untuk mengalahkan mereka semua. Sekte Amor Gajah dan Sekte Pedang Angin bertugas melakukan pertahanan. Jangan biarkan siapapun keluar masuk sembarangan. Siapkan pasukan dan berpencar menjadi 4 kelompok. Begitu mulai perang, kalian adalah pasukan garis depan. Anggota sekte lebah bertubuh kecil dan lincah. Mohon ketua sekte mengutus sekelompok orang ke satu-satunya jalan yang dilewati pasukan kekaisaran Tiandu dan mata-matai situasi musuh. Selain itu ada satu hal lagi yang lebih penting. Ketua sekte lebah perlu mengatasinya sendiri untukku. Mohon kaisar memberikan perintah, aku pasti akan melakukannya. Shin pun pindah ke sebuah tempat, yaitu markas perhentian pasukan kekaisaran Tiandu. Nampak di sana jutaan pasukan sedang berlatih untuk menghadapi perang. Mereka dilatih oleh beberapa ahli roh. Di antaranya adalah Ma Hongjun. Sementara itu di tempat yang lain, Ning Rongrong sedang menemui ayahnya, Ning Fengzi. Ning Fengzi rupanya akan memberikan gelar ketua sekte Ubin Harta Karun kepada anaknya, karena dia tahu kalau sekte itu bisa berkembang lebih di bawah kepemimpinan anaknya. Dalam percakapan mereka, tiba-tiba sesepuh Chengxin pun dikejutkan oleh sebuah tekanan mental yang sangat besar. Kekuatan mental itu sendiri melebihi kekuatannya. Akibatnya dia pun bergegas untuk mendatangi orang itu. Chengxin berpikir kalau yang datang itu adalah Doluo pangkat 99 yang mungkin bisa membahayakan prajurit surga Dou. Dia pendeta agung dari kekaisaran Wuhun, Qianda Ouliu. Aku akan menemui orang ini dulu. Kalian bertindak saat ada kesempatan. Seorang titel Doluo level 99 begitu melakukan serangan besar pada pasukan, maka bisa menghancurkan semuanya. Akhirnya sesepuh Chengxin pun menemukan targetnya. Tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang target itu dengan kekuatannya. Chengxin menyerang targetnya dengan teknik jiwa ke-6 serangan ribuan pedang. Sebenarnya Chengxin menyerang itu karena dia tidak mengetahui kedatangan Tangsan dan Xiao Wu. Menerima serangan dari teknik jiwa ke-6 serangan ribuan pedang, Tangsan dan Xiao Wu berusaha untuk menghindarinya. Akhirnya Chengxin pun mengetahui kalau yang datang itu bukanlah musuh dari Aula Wuhun, melainkan Tangsan dan Xiao Wu. "Senior, lama tidak berjumpa. Tangsan, 5 tahun kita tidak bertemu. Aku merasakan tekanan yang kuat dari tubuhmu. Aku dengar dari Ning Rongrong kau menerima warisan dari Dewa Laut. Yang senior rasakan harusnya adalah kekuatan mental dari Dewa Laut.
Dewa laut, setiap dewa memiliki kekuatan jiwa yang mencapai level 100. Sayangnya seumur hidupku aku tidak bisa mencapai level ke 100 lagi. Tangsan, kau datang untuk bergabung dengan pasukan besar. Kekaisaran Wuhan memiliki pendeta agung dengan level 99. Mari perlihatkan kepadaku, apa kau memiliki kemampuan untuk menantangnya. Akhirnya sesepuh Chengxin pun mengajak Tangsan untuk berduel. Dia rupanya ingin mengetahui sampai batas mana kekuatan Tangsan setelah meninggalkan kekaisaran selama 5 tahun. Akibat pertarungan keduanya membuat semua orang menjadi panik dan bergegas untuk datang dan melihat siapa yang sedang melakukan pertarungan. Ketika Ningrongrong sampai di lokasi pertempuran, dia tidak menyangka kalau yang bertarung melawan kakeknya itu adalah Tangsan. "Mengapa kakek pedang dan kakak Tangsan bertarung?" ujar Ningrongrong. "Kedua orang ini bertarung tanpa niat untuk membunuh. Seharusnya hanya berduel saja, tidak perlu dikhawatirkan. Sebelum ke Pulau Dewa Laut, kita harus bekerja sama baru bisa menahan beberapa jurus dari senior pedang. Meski sudah berlalu 5 tahun, kita semua juga ada peningkatan. Tapi kita juga tidak bisa bertahan begitu lama dari pedang 7 pembunuh." Sementara itu di pertarungan, Chengxin pun mengeluarkan wujud sejati 7 pedang pembunuh. Untuk menghadapi serangan dari sesepuh Chengxin, Tangsan pun mengeluarkan teknik tulang jiwa tangan kirinya, yaitu Giant Ape. Tangsan menahan serangan tersebut dengan tinju pemecah cakrawala kera raksasa. Itu adalah jurus serangan terkuat dari dunia jiwa. Bahkan bisa ditahan hanya dengan teknik tulang jiwa. Melihat pertarungan tersebut, tiba-tiba Ma Hongjung pun angkat bicara. "Jangan lupa, Kakasan adalah monster dari segala monster. Aku tidak pernah melihat Kakasan memakai teknik tulang jiwa ini. Jangan-jangan sepertinya selama kita berpisah dengan Tangsan, mungkin Tangsan sudah menjadi titel Doluo." Sementara itu di udara, Tangsan dan sesepuh Chengxin pun masih terlibat pertarungan yang sangat sengit. Sesepuh Chengxin menyerang Tangsan terus-menerus, sedangkan Tangsan hanya berusaha untuk menghindari serangan itu dengan teknik langkah bayangan dan senjata Palau Hautiannya. Untuk menahan serangan pedang Chengxin, Tangsan pun mengeluarkan teknik tulang jiwa tangan kiri kera raksasa. Dia mengeluarkan teknik kedua dari tulang roh itu, yaitu hantaman gravitasi. Dengan teknik itu rupanya Tangsan berhasil memutuskan serangan dari pedang pembunuh senior Chengxin. Karena Chengxin tidak berhasil menekan pertahanan Tangsan, akhirnya dia pun menggunakan teknik petir pedang 7 pembunuh pedang penembus langit. Untuk menghadapi serangan yang sangat mematikan itu, akhirnya Tangsan pun menggunakan domain Dewa Kematian. Domain Dewa Kematian yang disatukan dengan 9 kemutlakan Palau Hautian, seni karakter kehancuran. Ketika kedua energi ini saling beraduan, memunculkan ledakan yang sangat dahsyat. Akibat bentrokan energi yang sangat dahsyat, membuat area di sekitarnya menjadi hancur. Ledakan dari kedua energi itu rupanya memberitahu semua orang dengan kekuatan Tangsan yang sekarang. Dari kejauhan, Bai Xiangxiang mencoba untuk mendekati area pertarungan antara Tangsan dan Chengxin. "Menurutku kau bukan lagi Doluo jiwa. Mari kita lakukan sekali lagi." Karena Tangsan berhasil menahan serangan pedang pembunuhnya, akhirnya Chengxin pun memutuskan untuk menyerang Tangsan dengan kekuatan penuhnya. Dari roh ke-9-nya, Chengxin pun mengeluarkan teknik master pedang Chengxin. "Kekuatan jiwaku mencapai level 93, ada selisih 4 level dari senior. Begitu kekuatan jiwaku melampaui level 95, setiap peningkatan 1 level, peningkatan kekuatannya akan sangat pesat. Mengandalkan kekuatan jiwa aku, sulit untuk menahan jurus ini. Kalau begitu, aku hanya bisa mengandalkan 13 tombak emas Dewa Laut. Jurus pertama, pusaran angin bebas." Rupanya Tangsan menggunakan teknik dari 13 tombak emas Dewa Laut untuk menahan serangan dari master pedang Chengxin. Dengan kekuatan itu rupanya Tangsan bisa mengunci kekuatan roh dari pedang Chengxin. Dengan teknik yang dikeluarkan Tangsan itu, membuat Chengxin pun tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengeluarkan teknik jiwanya. Bagus sekali, pusaran angin bebas sudah mengenai pedang senior pedang. Sekarang tingkat keberhasilan pusaran angin bebasku sangat rendah dalam menghadapi serangan terkuat di dunia jiwa. Jika bukan karena beruntung bisa mengenainya dan mendapatkan waktu 8 detik untuk bertahan, mungkin saat ini aku sudah kalah, ucap Tangsan.
Tidak disangka keterampilan jiwaku ditekan sepenuhnya. Apakah ini adalah kekuatan teknik dewa? Cheng Xin pun bertanya kepada Tang San. Tang San pun menjawab, mohon senior memberikan pengampunan. Jika terus berduel aku tidak akan mampu bertahan lagi. Tiba-tiba seseorang memanggil Tang San. Rupanya yang memanggil Tang San itu adalah Grandmaster. Melihat Grandmaster ada di bawah, Tang San pun tidak bisa menahan rasa rindu kepada gurunya itu. Lalu dia pun bergegas dengan cepat terbang turun untuk menemui Grandmaster. Setelah sampai, Tang San pun bertekuk lutut memberi hormat kepada gurunya itu. Melihat Tang San di depannya, Grandmaster pun tidak bisa menahan rindunya. Lantas dia pun memberikan pelukan hangat kepada Tang San. Setelah guru dan murid itu dipertemukan, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan Kaisar Sui Beng. Ketika sampai, Sui Beng pun bertekuk lutut memberikan hormat kepada Tang San, karena Tang San adalah guru kekaisaran. Bukan hanya Sui Beng saja yang datang ke tempat itu, melainkan ada Nining Pengji, Bondoluo, Plender, dan yang lainnya yang menghampiri Tang San dan Grandmaster. Tang San pun memberi hormat kepada Plender dan guru New Erlong. Lalu guru Erlong pun menanyakan keberadaan Xiao Wu kepada Tang San. Namun ketika Tang San ingin menjawab, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan rekan-rekannya. Yang datang itu adalah Dai Mubai, Ning Rongrong, Juzu King, Oscar, dan yang lainnya. Rupanya mereka sangat senang akan kehadiran Tang San. Di sela-sela pembicaraan Tang San dengan rekan-rekannya, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Rupanya yang datang itu adalah Xiao Wu. Setelah sampai, Xiao Wu pun membuka sadarnya sehingga membuat kaget semua orang. Bukan hanya rekan-rekannya saja yang kaget melihat kemunculan Xiao Wu, tapi juga guru Erlong yang berusaha untuk menghampiri dan memeluk Xiao Wu. Rupanya kemunculan Xiao Wu membuat senang dan sedih guru Erlong. Karena dia dan Grandmaster tidak mempunyai anak, maka Xiao Wu sudah dianggap seperti anak mereka. Akhirnya kedatangan Tang San dan Xiao Wu pun membuat senang semua orang. Terlebih lagi 7 sekte pil telah kembali utuh. Kakak San, kau sungguh berhasil melakukannya. Juga sudah memberikan pengorbanan besar. Aku akan menceritakan semua pada kalian kelak. Tidak peduli bagaimanapun juga, akhirnya 7 monster sek pun kita berkumpul kembali, ujar Ma Hongjun. Ketika mereka sedang asik bercakap-cakap, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh kedatangan 4 ketua sekte Tang dan beberapa ratus pasukan elit tentara Tang. Setelah berkumpul, Tang San pun maju ke depan dan memberi penghormatan kepada Kaisar Sui Beng. Dia pun berikrar bahwa dia dan sekte Tang akan membantu Kekaisaran Surgado untuk melawan Kekaisaran Wuhun. Guru bisa datang memimpin pasukan adalah keberuntungan Kekaisaran Tiandu. Seluruh pasukan dengarkan, mulai hari ini perintah guruku yaitu ketua sekte Tang, juga Raja Lan Hao Tang San bagaikan titah dariku. Kemanapun dia pergi, disitulah aku datang.